Halo semua, kembali lagi kita berbincang-bincang untuk unit Scania. Di sini kita akan membahas Scania Fuel System, khususnya untuk tipe engine DC13 dengan fuel system tipe XPI, Extra Pressure Injection. Jadi di Scania itu yang familiar, yang paling banyak digunakan itu sekarang ada dua ya, yaitu sistem fuel system tipe PDE dengan fuel system tipe XPI. Yang terbaru ini menggunakan sistem XPI. XPI ini kalau di Komatsu itu seperti CRI-nya Komatsu ya, common rail-nya di unit-unit alat berat Komatsu. Tapi kalau di Scania penamaannya untuk fuel system yang tipe seperti itu adalah yang XPI, Extra Pressure Injection. Kalau kita lihat di komponen-komponen utama di fuel system XPI ini, ya tentu saja pasti ada tangki fuel ya. Tangki fuel, nanti ada fuel pick up unit. Di sini nanti akan ada komponen utama yaitu filter, sama satunya lagi itu adalah level fuel sensor ya, level sensor fuel. Jadi untuk mendeteksi berapa jumlah fuel yang ada di tangki itu menggunakan sensor fuel level. Nah, kalau kita lihat di sini ada konektor. Konektor ini nanti menuju ke controller untuk mendeteksi, controller mendeteksi berapa jumlah fuelnya yang ada di tangki. Terus di sini ada saringan. Saringan ini nanti ya dia akan menyaring ya kotoran, disaring di sini sehingga fuel yang masuk ke sistem itu harapannya yang mau masuk ke sistem yaitu ke pompa itu fuelnya tersaring dulu ke saringan awal ya. Jadi ini saringan awal. Jadi urutannya nanti dari saringan awal ini nanti akan mengalir menuju ke A. A ini ya menuju ke suction filter. Suction filter itu biasanya kalau di bahasa umum biasanya pre-filter ya. Kalau di Scania penamaannya adalah suction filter. Kenapa namakan suction filter? Karena di sini itu vakum ya. Jadi dari tangki menuju ke suction feed pump itu kan vakum. Jadi area ini adalah area dari tangki menuju ke suctionnya pompa. Nah, suctionnya pompa itu pressernya di sini rendah atau kurang dari 0, vakum ya, karena vakum. Nah, makanya penamaannya di sini karena ini adalah aliran suctionnya feed pump, maka di sini penamaannya ya suction filter karena suctionnya feed pump tadi. Itu. Kita lanjut ya. Jadi disaring dulu di saringan awal, habis itu baru nanti masuk ke suction filter. Jadi suction filter itu nanti fuelnya akan difilter sehingga nanti setelah outputnya filter ini fuelnya jadi lebih bersih karena difilter dulu oleh si suction filter. Nanti masuk menuju ke feed pump ya. Jadi feed pump ini baru nanti akan mengalirkan fuel menuju ke B. B itu adalah pressure filter. Pressure filter ini mungkin kalau di alat berat yang lain itu main filter ya, main filter. Jadi kalau yang ini pre-filter, yang ini main filter. Jadi dari feed pump itu dialirkan menuju ke pressure filter, yaitu dari sini ya. Jadi setelah feed pump ini berpressure ya, pressernya itu sekitar 9 sampai 14 bar. Nanti akan ada safety-nya. Ini di sini ada safety. Jadi di pressure filter ini ada safety, di mana safety-nya ini bekerja membatasi pressure pada saat terjadi abnormal pressure ya. Jadi contohnya ketika di pressure filter ini buntu, maka pressure feed pump itu akan naik terus ya. Naik terus menyebabkan nanti
terbukalah si safety-nya ini. Safety-nya ini sekitar 14 bar. Kalau kita lihat di sini tepatnya adalah safety valve-nya itu adalah 14,4 bar. Jadi kalau pressure filter buntu akan menyebabkan pressure feed pump-nya naik dan akan menyebabkan kenaikan pressure itu harus ada yang membatasi nanti safety valve. Terus selanjutnya setelah terfilter ke pressure filter ya, nanti outputnya, jadi output feed pump itu nanti masuk ke B itu ya ke pressure filter. Nanti outputnya pressure filter itu larinya ke sini, nanti masuk ke supply pump ya, atau high pressure pump. Nanti di sini dari feed pump itu nyuplai untuk kebutuhan high pressure pump. Tadi yang output feed pump itu maksimum 14 bar, nanti akan pressernya akan dinaikkan lagi oleh high pressure pump. Nah, di sini ada dua plunger nanti yang akan memompa fuel ya, yang akan memompa fuel menuju ke akumulator ya. Di sini. Jadi dari sini dari high pressure pump nanti dipompakan pressernya menuju ke akumulator. Jadi yang merah ini atau output high pressure pump ini pressernya itu tinggi ya, dinaikkan jadi 500 sampai ke 2400. Jadi standarnya nanti pressernya itu variabel atau bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Jadi kebutuhan di lapangannya seberapa nanti akan disuplai oleh high pressure pump. Nanti high pressure pump ini yang akan mengatur berapa pressure yang akan tersuplai itu tergantung dari namanya IMV. Di sini ada IMV atau inlet metering valve. Nah, inlet metering valve ini yang akan mengatur berapa banyak fuel yang dialirkan menuju ke akumulator. Semakin banyak fuel berarti ya pressernya nanti akan semakin naik ya. Semakin sedikit fuel yang dialirkan ke akumulator ya pressernya akan semakin turun gitu. Nah nanti akumulator ini nanti akan mengumpulkan fuel yang dari high pressure pump, karena high pressure pump kalau kita lihat di sini ada dua saluran saja, sedangkan di engine itu butuh injektornya itu jumlahnya ada 6 ya. Di C13 ini injektornya 6 sehingga suplai fuel yang menuju injektor itu butuh 6 saluran. Makanya di sini nanti sama akumulator itu dari dua saluran high pressure pump nanti akan dibagi ke 6 injektor. Ya, injektornya jumlahnya 6, nanti outputnya akumulatornya ini juga ada 6 buah menuju ke masing-masing injektor. Nanti di injektor baru diatur yang akan masuk ke ruang bakar oleh si injektornya, seberapa banyak semprotan yang menuju ke ruang bakar. Terus selanjutnya di akumulator ini juga ada namanya safety valve ya, safety valve. Jadi safety valve-nya tadi ada dua ya. Yang satu safety valve-nya yang low pressure, pressure rendah, letaknya itu di pressure filter ya, housing pressure filter, ini safety valve. Terus ini safety valve yang kedua yang di high pressure, pressure tinggi. Jadi safety-nya ini berbeda fungsi ya antara yang low pressure sama yang high pressure. Kalau high pressure itu yang dia membatasi pressure yang dari high pressure pump menuju ke sistem injektor. Jadi yang dari high pressure pump menuju ke akumulator ini dia pressernya dibatasi maksimum itu 3000 bar ya, 3000 kilo atau 3000 bar lah ya, dibatasi. Kalau pressernya ini di akumulator itu karena ada kesalahan sistem sehingga pressernya naik terus sampai di atas 3000 bar, pasti nanti safety valve-nya ini membuka, pressernya akan ngedrain lewat sini, dibuang lewat safety valve sehingga sistem tetap aman ya. Safety valve low untuk mengamankan sistem low pressure, safety valve high untuk mengamankan sistem di high pressure.
Terus selanjutnya yang ini di masing-masing injektor, nanti contohnya ini ngalir ke injektor, baru nanti di injektor disemprotkan ke ruang bakar. Nanti di injektor ini juga ada return ya, returnnya si fuel ya. Jadi return fuel dari injektor nanti masuk ke manifold. Di manifold ini nanti baru dipasang, di sini ada overflow valve ini. Jadi ini untuk membatasi pressure yang ada di return. Terus selanjutnya nanti returnnya ini bakal masuk ke pressure filter. Nanti di pressure filter ini nanti dia akan dibalikin lagi ke tangki ya, dibalikin lagi ke tangki. Terus selanjutnya di filter housing ini nanti ada beberapa komponen tambahan ya, sistem tambahan selain safety valve ya. Yang pertama itu di bagian suction filter itu ada namanya thermal regulating valve atau TRV ya. Jadi thermal regulating valve ini, sistem ini bekerja pada saat unit atau kendaraan itu berada di daerah yang dingin ya, daerah yang dingin. Ketika daerah dingin itu nanti akan, atau sangat dingin ya, sangat dingin, itu fuelnya akan mendekati berubah ya. Jadi ketika fuel itu dingin, dia itu akan membentuk beberapa paraffin wax ya. Jadi fuel itu sifatnya seperti itu. Jadi ketika makin dingin, dia akan ada paraffin wax di fuel tersebut. Nah, paraffin wax itu nanti akan menyebabkan cepat buntunya di filter. Jadi paraffin wax-nya itu tadi nempel-nempel di filter. Itu kalau fuelnya terlalu dingin ya. Maka untuk mencegah itu, jika unit itu bekerja di daerah yang dingin, itu ada namanya TRV, thermal regulating valve, di mana returnnya tadi, jadi return dari sistem. Nah, jadi fuel yang sudah masuk ke injektor, sudah masuk ke ini ya, ke manifold, itu fuelnya menjadi lebih panas atau hangat ya. Nah, fuelnya akan berubah menjadi panas karena ini kan mengalir di komponen engine ya, sedangkan komponen engine itu kan panas, sehingga fuelnya menyerap panas yang ada di engine, sehingga outputnya ini jadi temperaturnya lebih tinggi daripada saat masuk. Nah, temperatur yang tinggi ini nanti akan dimanfaatkan untuk menaikkan fuel temperatur yang ada di suction filter. Jadi karena daerahnya itu dingin, maka kita naikkan temperatur fuel yang ada di suction filter dengan cara apa? Dicampur fuel yang dari tangki itu dicampur sama fuel return yang dari sistem. Jadi fuel return yang panas dari sistem ini nanti dialirkan lewat sini ya, lewat sini nanti dialirkan menuju ke suction filter. Jadi suplai suction filternya itu nanti tetap dari tangki, terus dicampur yang return dari sistem, sehingga nanti temperatur yang suction filter fuelnya yang di suction filter ini temperaturnya jadi naik. Ketika jadi naik, otomatis paraffin wax-nya jadi hilang, sehingga fuel filternya itu lebih awet, tidak mudah buntu. Di sini itu ada namanya TRV ini yang nanti akan mengatur salurannya. TRV ini kapan dia buka, kapan dia nutup, itu tergantung kebutuhan sistemnya, yaitu by temperatur ya. Jadi namanya thermal regulating valve. Jadi regulating valve-nya ini bekerja berdasarkan temperatur fuelnya yang ada di suction filter. Jadi kalau fuelnya di sini sudah temperaturnya lebih dari 20 derajat, ya otomatis TRV-nya ini akan menutup ya. Kalau menutup, return fuelnya ini tidak akan masuk ke suction filter. Tapi kalau nanti TRV-nya itu mendeteksi bahwa fuel yang ada di suction filternya itu kurang dari 20 derajat, nah, maka TRV ini bakal mulai membuka ya. Mulai membukanya itu di
20 derajat. Nanti di 15 derajat ya, 15 derajat makin turun ya, makin turun di 15 derajat itu dia full membuka, salurannya membuka. Jadi ini akan proporsional ya. Jadi membukanya di 20 derajat mulai membuka, nanti full open membuka lebar itu di 15 derajat. Nah, itu fungsi dari TRV valve ya, thermal regulating valve, untuk menaikkan temperatur fuel di suction filter agar filternya tidak mudah buntu ya. Terus selanjutnya itu ada water separator atau separation. Ini untuk memisahkan air ya. Jadi water separator ini berada, letaknya itu adalah di suction filter ya. Di suction filternya ini. Jadi suction filter ini kalau di unit Komatsu nanti di bawahnya ini dilengkapi sama water glass separator ya. Jadi kalau ada air yang mengendap di bawah itu kelihatan, baru nanti akan dibuang. Tapi kalau di Scania tidak dilengkapi sama gelasnya tersebut, karena di Scania sistem pembuangan airnya nanti dibikin otomatis, akan terbuang mengalir ke tangki ya. Itu. Water separation ini nanti akan ada venturi. Venturi itu letaknya ada di pressure filter ya. Di pressure filter ini ada water separator venturi. Jadi venturi 1 ini letaknya ada di pressure filter. Terus nanti ada saluran yang dari suction filter ke venturi, itu adalah yang ini. Ya. Jadi ini adalah saluran yang dari suction filter menuju ke venturi. Nah, nanti saluran fuel yang menuju ke venturi ini adalah saluran yang dibikin dari sistemnya sendiri ya. Jadi fuel yang bertekanan nanti dia akan dimasukkan menuju ke venturi. Jadi ketika di sini ada aliran kencang ya, aliran kencang menuju venturi, maka karena ini terjadi adanya venturi, maka akan terjadi hisapan dari sini ya. Karena di sini alirannya ini kencang, ini kencang, maka yang di sini akan terhisap. Ini sama kayak proses pengecetan menggunakan kompresor itu ya. Jadi sebenarnya tabung catnya kompresor itu kan ada di bawah ya. Jadi ketika kita semprotkan dengan udara kecepatan tinggi, maka catnya itu akan mengalir menuju ke anginnya, ikut tersemprot, sama kayak ini. Jadi kalau ini ada aliran dengan aliran di sini ya, aliran di sini karena ini berupa venturi, maka kecepatannya akan naik. Kecepatan naik dia akan menghisap saluran yang di sini terhisap. Nah, jadi nanti yang di sini akan terhisap oleh venturi ya. Jadi hisapan yang dari feed pump, sebenarnya kan suction filter ini dihisap oleh feed pump ya. Jadi kevakuman yang disebabkan hisapan oleh feed pump itu lebih besar hisapannya oleh venturi. Makanya tetap nanti di sini bakal bisa ngalir menuju ke venturi ya. Jadi hisapan ke venturi. Nah, nanti ketika ada air di sini ikut terhisap ke venturi, nanti dari venturi baru dibuang lagi ke tangki. Nanti di tangki bakal ngumpul di tangki bagian bawah. Nah, itu kita bisa membuang secara berkala ya, untuk air atau water yang terkumpul di tangki ini bisa kita buang.